Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandina Eka Putri, NPM 1950505001 dari kelas A, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Pasundan, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang ditemukan pada startup yang diamati dan juga model bisnis pada startup yang diamati oleh kelompok saya. Dan ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi ujian akhir semester kewirausahaan. Baik, langsung saja. Nama startup pendidikan yang dipilih oleh kelompok saya yaitu Smudge atau Smart School, dan ini merupakan salah satu startup pendidikan dalam bentuk bimbel. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang ditemukan pada startup yang diamati. Yang pertama, masalahnya itu ada 3. Yang pertama, tidak percaya diri dan kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran akademik. Yang kedua, ketidaksukaan siswa terhadap pelajaran akademik karena beranggapan bahwa pelajaran akademik itu sulit. Yang ketiga, susah mencari guru privat khususnya dalam pelajaran akademik. Lalu, selanjutnya ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang pertama, tidak percaya diri dan kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran akademik, yaitu jika membahas nilai rendah, maka tentu saja semua siswa tampak cemas atau stres dengan ekspresi bahwa mereka selalu gagal. Bisa jadi mereka memiliki kepercayaan diri yang rendah sehingga menyebabkan masalah yang bertentangan dengan tidak pandai atau kurangnya pemahaman siswa dalam pelajaran tersebut, khususnya dalam bidang akademik. Dan yang kedua ada ketidaksukaan siswa terhadap pelajaran akademik karena beranggapan bahwa pembelajaran akademik itu sulit. Nah, pembelajaran akademik cenderung tidak dapat dilakukan sendirian, dan mayoritas siswa pun beranggapan bahwa pelajaran akademik adalah pelajaran yang sulit, yang cukup sulit. Maka dari itu, siswa membutuhkan guru privat di luar sekolah yang dapat memberikan penjelasan dan mengajarkan pelajaran ini agar dapat lebih dimengerti oleh para siswa. Lalu yang ketiga, susah mencari guru privat khususnya dalam pembelajaran akademik diawali ketika Reni merasa miris melihat siswa ketika kesulitan mempelajari pembelajaran akademik sendirian, terlebih pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, karena sekolah itu dilaksanakan secara daring, dan ini membuat para siswa itu merasa mereka tuh memiliki mereka itu kurang mampu untuk memahami pelajaran terutama di bidang akademik. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran akademik selalu dianggap pelajaran yang cukup sulit dan membosankan. Oleh karena itu, dibutuhkan sekali guru privat untuk memberikan pelajaran yang lebih mendalam dengan cara yang tidak membosankan. Nah, yang kedua, beberapa guru masih kurang bertanggung jawab atas kewajibannya yang tidak memperhatikan metode pembelajaran yang digunakan dan tidak memastikan bahwa siswa sudah paham atau belum terhadap pelajaran yang telah ia sampaikan. Lalu yang ketiga, pandemi yang terjadi secara berkepanjangan membuat siswa kurang serius dalam belajar. Lalu selanjutnya poin yang keempat itu ada sumber penyebab dari masalah ini adalah sumber penyebab dari masalah ini telah disebutkan adalah pandemi COVID-19 yang telah terjadi secara berkepanjangan dan sekolah yang dilaksanakan secara daring mengakibatkan para siswa tidak dapat belajar secara maksimal pada pembelajaran di bidang akademik. Oleh karena itu, Smudge atau Smart School dibuat agar para siswa dapat mempelajari dan lebih memahami pembelajaran di bidang akademik walaupun dalam keadaan seperti ini. Baik, selanjutnya ada model bisnis Canvas pada startup yang
diamati oleh kelompok saya, yaitu startup pendidikan Smart atau Smart School. Nah, yang pertama ada Key Partners. Key Partners itu adalah pihak yang bisa diajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key Partners yang kami gunakan yaitu sekolah, penerbit, orang tua, dan siswa. Lalu selanjutnya yang kedua ada Key Activities, yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Nah, key activities di sini yang pertama ada kegiatan belajar mengajar, yang kedua membuat sebuah materi atau konten, yang ketiga persiapan ujian atau tryout dan evaluasi, yang keempat mengajarkan atau menyelesaikan soal pembelajaran di sekolah, yang kelima ada diskusi pelajaran, dan yang keenam ada Prince meeting. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada value proposition. Value proposition itu adalah nilai atau manfaat produk atau layanan yang merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen harus menggunakan produk atau menggunakan pelayanan jasa tersebut. Nah, value proposition-nya itu yang pertama, menyediakan pembelajaran online atau offline. Online-nya itu dengan cara kita membuat konten video pembelajaran atau dan semacamnya. Lalu kalau offline-nya itu kita juga memberikan waktu kepada tiap siswa dalam seminggu itu 2 kali pertemuan, dan itu bebas, mereka mau kapan aja waktunya, jadi bisa request gitu untuk yang offline ya. Lalu yang kedua ada waktu belajar yang fleksibel, yang ketiga pengajar yang profesional, yang keempat materi dan soal dapat diakses melalui website, lalu menyediakan video pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Selanjutnya menyediakan rangkuman modul beserta soal dan pembahasannya. Dan yang terakhir, menyediakan layanan konsultasi atau bimbingan secara pribadi kepada siswa. Lalu yang keempat itu ada customer relationship. Customer relationship itu adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Nah, customer relationship di sini yaitu yang pertama, diskon 50% untuk peringkat 1, 2, dan 3 di kelas. Yang kedua ada diskon 25% untuk yang mempromosikan dan mengajak teman untuk bimbel di Smart atau Smart School. Yang ketiga ada diskon 5% untuk yang mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, website, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima itu ada customer segment. Nah, customer segment ini adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Nah, customer segment di sini yang pertama ada untuk siswa sekolah dasar, yang kedua untuk siswa sekolah menengah pertama atau SMP, yang ketiga untuk siswa sekolah menengah atas atau SMA, dan yang keempat ada siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan yang terakhir untuk umum. Lalu selanjutnya ada key resource yaitu sekat dalam bisnis, model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan memiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Nah, di sini yang pertama ada pengajar yang profesional di bidangnya, yang kedua ada smartphone atau PC, yang ketiga ada koneksi internet, dan yang keempat modul belajar. Lalu selanjutnya ada channel.
Nah, channel di sini adalah cara atau media antar muka perusahaan dengan pelanggan. Channel di sini, channel yang kita gunakan yang pertama ada website, sosial media, aplikasi, dan mount to mount. Nah, lalu yang ke-8 ada cost structure. Cost structure ini adalah struktur biaya, rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan key activities dan menghasilkan value proposition. Nah, cost structure di sini yang pertama ada biaya untuk pengajar dan yang kedua ada biaya untuk promosi. Nah, yang terakhir ini ada revenue streams. Revenue stream itu adalah aliran pendapatan. Aliran pendapatan yang kita dapatkan itu tentu saja dari pelanggan Smart atau Smart School itu sendiri. Sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.